Ketua, menurutku ini adalah bahan peledak emulsi. DK, dalam pengujian, Data ini sangat berbeda. Dari bahan peledak emulsi. Lebih baik selesaikan. Masalah perangkat pemicunya dulu. Nona kecil, Aku orang tua yang masih kurang mahir. mungkin akan menyakitimu. Pak Tua, potong saja dengan berani. Bahkan sifat bomnya saja salah. Masih ingin membongkarnya? bom yang kubuat, Mana mungkin semudah itu dibongkar? bom ini Pasti akan meledak. Aduh, Masalahnya tidak besar. hanya bubuk emulsi bahan peledak. Siapa dia? Ternyata dia langsung bisa melihatnya. Saudari, kau sungguh sial. Lebih baik tidak cuti. Ini saat apa? Kau masih ada hati bicara begini? Kita semua akan mati. Tenang saja, tidak akan mati. Berikan obengnya. Sobat muda, Kamu mau memotong kabel yang mana? Kenapa aku harus memotong? Kamu pikir dengan kepercayaan diri Wang Hu, dia akan meninggalkan jalan hidup untuk kita? Apa maksudmu? Wang Hu berani menunggu kita di sini, berarti dia percaya diri, bom ini tidak ada yang bisa membongkar. Jika tebakanku tidak salah, bom ini tidak peduli kabel mana yang dipotong, akan langsung meledak. Apa? apa ini? So sebenarnya orang ini, ia mau tidak tahu. Kalau begitu bom ini pasti meledak. Aduh, tidak separah itu. Bom ini bagaimana cara pembuatannya? Begitulah cara membongkarnya. Asalkan dibongkar menjadi komponen-komponen, tentu saja tidak akan meledak. Apa? Sumo, kau juga bisa membongkar bom? Kebetulan, sedikit tahu, Sumo melakukan ini. Apa yang salah? Kapten minggu ini, Sepertinya belum pernah melihat bom seperti ini. Tentu berbeda. Biasanya kami menjinakkan bom hanya perlu menentukan jalur utama. dan memotongnya. Tapi cara Sumo menjinakkan bom benar-benar bisa membongkar bom menjadi komponen-komponen. apa bedanya? Perbedaannya besar. Untuk mencapai keterampilan seperti Sumo, perlu resmiin bom dengan sangat baik dan membutuhkan pengetahuan yang luas serta Pengalaman praktis, dalam membuat bom. apa? Pengalaman membuat bom dalam jumlah besar. Ini bagaimana Sumo bisa memiliki pengalaman sebanyak itu dalam menjinakkan bom? Hei, jangan lihat aku. Aku dari Nancheng tidak mengajarkan ini. Ilmu mencuri. Bisa psikologi untuk membodohi orang. Dan juga bisa membuat bom. Dulu aku masuk akademi pelatihan khusus kan. Telah menjinakkan. Kawan Sumo telah menjinakkan bom. Sungguh luar biasa. Kawan Sumo, kau adalah ahli penjinak bom terhebat yang pernah kulihat. Pemahamanmu tentang bom. Sungguh sulit dipercaya. Entah nanti bisa sering meminta petunjuk atau tidak. hei, tentu saja bisa. Tapi Ketua Zhou, sebaiknya kamu urus dulu bahan peledak ini dan tangani. Kalau tidak masih ada risiko. Baik-baik, Cepat. tangani dengan baik. Selamat, Tuan. Telah menyelesaikan ancaman besar. Keterampilan detektif unik. Radar kejahatan. Keterampilan detektif unik. Kantung strategi kali ini seharusnya lebih bisa diandalkan, kan? Radar kejahatan. Semua penjahat yang berada dalam jangkauan indera Tuan akan menampilkan jejak mereka. Hebat. Mulai sekarang menangkap penjahat tidak akan semudah menangkap boneka. Hei, Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi Bagaimana kamu begitu paham tentang bom? Hobi. Sudahlah, aku tidak akan tanya lebih banyak.
Sekarang semuanya sudah aman. Malam ini aku traktir kamu makan. Siapa bilang aman? Meskipun bom ini sudah dijinakkan, tapi tokoh utama kita belum muncul. Maksudmu Wang Hu? Setelah susah payah mendirikan panggung dan memainkan drama besar, kalau tidak melihat dengan mata sendiri, bukankah itu sayang? Dan Kamu ngapain? Ini alat penyadap? Kalau aku jadi Wang Hu, aku tidak hanya ingin melihat, tapi juga ingin mendengar suara ketakutan dari kerumunan, mendengar suara keputusasaan dari sistem keamanan. Terakhir, Nikmati lagi. Ledakan bom. Hanya dengan cara ini, Hatiku yang percaya diri dan sombong baru merasa puas. Bukankah begitu? Wang Hu? Dia ternyata menemukanku. Siapa sebenarnya dia? Dia bisa berkawal petunjuk sekecil apapun. Dan memastikan aku ada di dekat sini. Bukan diri dari tim penjinak bom. Dan tekniknya berjinakkan bom. Belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak hanya menghindari jebakan yang aku tinggalkan. Bahkan, dia berhasil meniru seluruh prosedur perakitanku. Mungkinkah dia juga bisa membuat bom? Karena tidak bisa pergi, mari kita mati bersama. Kamu hanya berdasarkan arsip dan karakter Wang Hu bisa memastikan Wang Hu ada di tempat kejadian. Psikologiku adalah level master. Dia sepertinya bisa melakukan apa saja. Bagus, sungguh bagus. Tidak hanya menjinakkan bom, tetapi juga menyimpulkan Wang Hu ada di tempat kejadian. Paksu, kau telah mendidik putra yang baik. Kali ini, Sumo kembali meraih prestasi besar. Sumo sungguh luar biasa. Aku akan merayakannya secara pribadi untuknya. Penembak jitu kuasai tempat tinggi, siaga setiap saat. Jika terjadi serangan mendadak apapun, tembak mati segera. Tim pengintai, tempatkan penjagaan di segala penjuru agar Wang Hu tidak bisa melarikan diri. Siap. Sumo, untuk kali ini, semua berkatmu. Semua demi rakyat. Bagus, kau berhasil menangkap Wang Hu. Aku akan merayakan untukmu. Baik. Wang Hu masih menunggu kami mengundangmu keluar. Aku mana mungkin. Tidak siap sama sekali. Karena Yetiro Calcifer, aku akan membawa beberapa orang penting untuk mati bersamaku. Tangan di atas kepala. Jika engkau berani main-main, kami akan menembakmu di tempat. Orang gila ini, apa yang dia pikirkan? Bukankah kau sangat pintar? Sekarang bisa menebak apa yang ingin kulakukan. Sudah bisa menebak. Kau ingin mati dan ingin membawa beberapa orang ikut mati. Anak muda, kalau begitu kau kubawa sebagai pengiring mati. Ada apa? Kenapa tidak ada reaksi? Kau mencari ini? Tidak mungkin.
Bagaimana bisa ada padamu? Kembalikan padaku. Sejujurnya, pekerjaan pertamaku adalah pencuri. Tidak mungkin. Kau adalah petugas keamanan. Kembalikan padaku. Bawa dia pergi. Kau petugas keamanan. Apa yang terjadi? Wang Hu itu memiliki bom di tubuhnya dan ingin membawa beberapa orang ikut mati. Apa? Di mana bomnya? Detonatornya sudah kucuri. Aduh, warga ini tak terbayangkan. Detonatornya ternyata dicuri. Baik, soal ini kerja bagus. Hei, kalau tidak, bagaimana? Sungguh merepotkan. Kau bangga, ya? Yuk, ayo. Katakan padaku. Membuat bom. Menipu orang. Teknik mencuri dari mana? Guru, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, Dasar bocah nakal. Aduh, sudahlah, Lao Su. Kepala bagian Liu sudah kembali dari rapat. Selanjutnya, masih ada tugas besar lainnya. Sekarang beritahu semua distrik. Penanggung jawab untuk datang rapat. Untung aku cepat lari. selamat kepada tuan rumah karena membantu menangkap buronan Wang Hu, diberi keterampilan detektif hebat. Pembalap gila. Skill baru. Pembalap gila, kau tahu karakteristik semua kendaraan dengan sangat baik. Teknik mengemudi level sempurna. Membuatmu sedikit gila saat mengemudi. 120 mil per jam. Itu hanya awal. Kalau saat deru merdu terdengar, saat adrenalin melonjak, depanmu hanya akan ada udara. Jangan pelit gasmu. Injak sampai bawah, nak. Mengemudi berbahaya. Sistem, memang kau yang paling hebat. Semakin hebat. Tapi ini dibandingkan membuat bom, masih jauh lebih baik. Ketua Regu akan pergi rapat. Ayo. Aku antar kalian ke Departemen Keamanan Nancheng. Baik. Kalau begitu merepotkan Kakak Song. Ayo. Mobil sudah di depan pintu. Aku tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk mengemudi. Apakah karena keterampilan pembalap gila? Tidak. Aku belum pernah mengemudi. Jangan gegabah. Kakak Song, Ketua Regu tiba-tiba menyuruh pergi rapat. Apakah ada urusan mendesak? Secara spesifik aku juga kurang tahu. Tapi seharusnya terkait dengan kasus pengedar narkoba yang sebelumnya kan? Pengedar narkoba? Aku dengar Ketua Regu bilang, Kota Syabang kita ada sejumlah narkoba yang akan dikirim keluar. Tapi informan garis depan atas mendapat informasi lebih awal. Tim inspeksi telah menahan seorang tersangka bernama Zhang Penghao. Benar. Karena tidak ada bukti konkret, jadi Zhang Penghao ini hanya bisa ditahan sementara. Sayangnya tidak bisa membuka mulut Zhang Penghao itu. Interogasi tidak menghasilkan apa-apa. Interogasi? Sumo, kalau kau bisa membujuk dalam interogasi, bisakah kau membuka mulut Zhang Penghao? Aku bisa coba. Tapi tidak ada bukti konkret lagi. Zhang Penghao itu, apakah dia akan melarikan diri? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bahkan jika Zhang Penghao keluar, juga akan ada yang menjaga orang yang dilarang keluar kota. Baiklah. Oh iya. Skill radar kejahatan belum pernah dicoba bagaimana cara pakainya. Sistem. Aktifkan. Aktivasi berhasil. Oh, ternyata begini cara pakainya. Pengedar narkoba. Hei Kak, kau bilang padaku tadi, Zhang Penghao itu memakai kacamata, berwajah sopan, dan sangat mirip guru. Aku pernah lihat di foto. Memang benar, kau melihatnya. Hei, Kak Song, hadang mobil di depan itu. Zhang Penghao ada di dalam mobil itu. Apa? Semua sudah berkumpul. Nah, kalau begitu, mari kita mulai.
kali ini pergi ke atas, terutama karena satu hal, kasus narkoba beberapa waktu lalu, serta sejumlah besar narkoba yang bersembunyi di kota Syabang. Zhang Penghao itu belum bicara? Dia pasti tahu di mana narkoba itu disembunyikan. Masalahnya terletak di sini. Zhang Penghao itu kabur. Orang dari tim inspeksi ini mengawasi 24 jam. Dia masih bisa kabur. Kemarin, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menjemput Zhang Penghao. Kawan-kawan dari tim inspeksi ingin mengikuti diam-diam. Siapa yang mengemudi? Dia seorang ahli. Setelah diselidiki, dia adalah seorang pembalap pensiunan. Untuk melarikan diri, mereka bahkan menggunakan seorang pembalap. Dari kelihatannya, mereka pasti datang ke Syabang City untuk mencari narkoba. Benar. Syabang City, medannya rumit, dikelilingi gunung di 3 sisi, persimpangan jalannya tak terhitung jumlahnya, penyergapan jalan biasa tidak mungkin. Itu akan merepotkan. Bahkan jika orang kita bertemu mereka, dengan pembalap di sana, kita tidak bisa mengejar. Maaf, lupa mematikan mode senyap. Ketua tim, kami menemukan pengedar narkoba Zhang Penghao tepat di jalan kita kembali. Meminta bantuan. Sekali lagi, meminta bantuan. Zhang Penghao. Masih ingin mengejarku? Biar kalian bahkan tidak bisa melihat lampu belakangku. Sialan, sombong sekali. Kakak Song, aku sudah meminta bantuan, kita hanya perlu mengikutinya saja. Agak sulit. Dari kita tahu shows, kita mungkin tidak bisa mengikuti. Dia melarikan diri. Pasti untuk narkoba. Jangan biarkan dia lolos. Kakak Song, turunlah, biar aku yang mengemudi. Keterampilan mengemudi Kak Song sudah cukup baik. Apakah semua bisa mengemudi lebih cepat lagi? Pembalap gila. Mulai. Kenakan sabuk pengaman. Pegang erat pegangan. Ayo berangkat. Kau Hao. Tempat Syabang Cheng ini. Pilihan yang bagus. Sama sekali tidak takut dihadang petugas keamanan. Hati-hati dalam segala hal. Kali ini kita mengambil barang. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Tenang saja Kak Hao. Orang-orang dari tim inspeksi bisa aku permainkan. Apalagi beberapa petugas keamanan kecil. Aku akan membuat mereka bahkan lampu belakang. Yus, tak bisa melihat. Pembalapnya berganti. Ternyata begitu cepat menyusul. Kak Hao, pegang erat. Kami mempercepat. Sumo, hati-hati. Terlalu gila. Dia berani melaju secepat ini. Hey, Ketua tim. Bagaimana situasi di lapangan? Di lapangan? Ini. Kecepatan mobil lawan sangat tinggi. Kami sedang mengejar. Baik, kami sudah mengatur bantuan dengan menjamin dalam kondisi keamanan mutlak, usahakan mengejar mobil itu. Lawan adalah mobil sport. Kecepatan terlalu tinggi. Kami berusaha. Pengemudi lawan adalah seorang pembalap pensiunan. Siapa yang mengemudi di pihak kita? Bagaimana jarak antar mobil? Sumo yang mengemudi. Kecepatan 130 km/jam. Masih naik. Apa? Kamu di kota? Ngebut 130 km/jam. Hey! Aduh, bagaimana bisa Sumo yang menyetir? Dia belum pernah mengemudi. Bagaimana bisa dia menyetir? Tidak. Belum pernah mengemudi. Sumai, kamu belum pernah mengemudi? Ya, pertama kali menyetir. Kamu santai saja. Jalan pelan-pelan. Tenang. Mereka tidak akan lolos. Kepala,
Monitor di setiap persimpangan sudah terhubung. Bisa ditampilkan di layar. Coba lihat, bahkan pembalap pro hampir mengejar. Ini yang disebut tidak bisa mengemudi. Saya ingat dia tidak bisa mengemudi. Apa dia belajar di sekolah? Lawan adalah mobil balap. Kita hanya jeta biasa. Dari segi kecepatan, Pasti tidak bisa mengejar. Untuk mencegat, hanya dari tikungan. kalau lawan, dia adalah pembalap profesional. Di tikungan, Sumo tidak mungkin melebihinya. semakin jauh tertinggal. Semoga saja dia jangan kehilangan jejak sekarang. Bertahan sampai bertemu dengan tim bantuan kita. Sial. Tidak bisa lepas. Dia mengemudi 140 km/jam di kota. Dia nekat. Gila. Benar-benar gila. Orang di belakang ini benar-benar gila. Bisa tidak kita lolos? Tenang saja, Hauke. Di depan ada tikungan. Seorang polisi. Tidak mungkin bisa mengejarku. Hauke, pegang erat. Kita akan masuk tikungan. Begitu kecepatan turun, kita akan mudah kehilangan jejak. Jangan panik. Pernah dengar satu kalimat? Kalimat apa? Siapa yang tidak bisa akselerasi lurus? Cepat di tikungan itulah yang benar-benar cepat. Pegangan. Hei, Drift ini, lihat, lebih indah dari pembalap profesional. Keahlian mengemudi Sumo Ya, tidak kalah dari pembalap profesional. Aku pikir bahkan lebih kuat darinya. Hahaha. Aku bilang Pak Su. Bukankah kau bilang... Sumo tidak bisa mengemudi. Menurutku sih, ini sudah bisa ikut lomba. Ah, bocah nakal ini. Kapan dia bisa mengemudi sehebat ini? Bagaimana, Hauke? Seorang polisi kecil ingin mengejarku? Aku buat mereka, bahkan lampu belakang pun tidak terlihat. hati-hati. Jangan sampai kalah karena meremehkan. Tenang, Hauge. Dulu waktu balapan, aku dijuluki Pangeran Tikungan. Bahkan pembalap profesional pun tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula apa yang bisa... Diharapkan dari seorang petugas keamanan? Tidak mengurangi kecepatan saat masuk tikungan. Drift ekstrem. Orang macam apa ini? Wah, bahkan seorang juara balap pun tidak bisa melakukannya. Hebat sekali. Kalau sehebat itu, jadilah pembalap. Buat apa kau jadi satpam? Silakan, Hauke. Kita tersusul. Bagus. Teknik sumo ini sungguh menakjubkan. Akhirnya Zhang Penghao tertangkap. Bagus. Sudah, Hai. Pimpinan, Orang Sumo sudah tertangkap. Segera siapkan ruang interogasi. Pastikan kita menemukan narkobanya. Baik. Hei, 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 hei. tidak perlu segitunya, kan? Hei kau. Aku udah mulai sekarang tidak akan naik mobilmu lagi. Seorang petugas keamanan yang belum pernah mengemudi, mengendarai mobil bekas di perkotaan sampai 150 km per jam. Dan drifting lagi. Siapa yang tidak takut? 150? Ini juga tidak sah, kan? Hauke, ini bukan salahku. Pengemudi di depan terlalu hebat. Bahkan jika kita cari juara balap, hari ini kita tetap tidak bisa kabur. Nanti jaga mulutmu. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Berdiri tegak.
Oh, Pak cuma ngebut saja. Aku tidak melakukan kejahatan besar. Tidak perlu seperti ini. Kamu tidak hanya balapan liar, tetapi juga mengemudi melebihi batas kecepatan, mengemudi berbahaya, dan menolak ditangkap. Belum lagi yang lain, beberapa pelanggaran ini saja sudah bisa membuatmu dipenjara beberapa tahun. Pak, menjadi petugas keamanan. Gaji sebulan cuma 3-4 ribu yuan. Buat apa kau mempertaruhkan nyawa? Dengan keahlianmu, kita bisa ikut lomba di luar negeri. Hadiahnya bisa kita dapatkan dengan mudah. Di sana aku punya jalur. Urusan kendaraan dan fasilitas akan kuurus. Nanti bagi hasil 30-70. Kamu 70, aku 30. Bagaimana Pak? Pertimbangkan. Kamu diduga menyuap petugas keamanan. Hukumannya ditambah 1 tingkat, dari 3 tahun jadi 5 tahun. Kamu? Pak, saya hanya penumpang. Kamu tanpa bicara langsung Memborgol saya. Saya bisa menuntut kalian. Atas penahanan ilegal. Kamu diduga terlibat perdagangan narkoba. Sisa hidupmu mungkin akan dihabiskan di penjara. Pak, saya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ya, Caesar. Kamu juga bisa mencoba mengorek sesuatu dari mulutku. Mungkin aku akan memberitahumu. Aku suka rasa percaya dirimu. Semoga nanti kau bisa seperti ini juga. Tidak bisa diinterogasi. Tidak ada orang yang tidak bisa kuinsafkan. Sumo pergi. Ketua tim baru saja mengirim pesan bahwa mereka berdua ke tim investigasi untuk diinterogasi. Baik. Hey, Sumo. Tunggu dulu. Sebaiknya kau jangan menyetir. Biarkan Kak Song yang menyetir. Hah? Baiklah. Kau menyetir dengan sangat hebat. Kenapa mereka tidak membiarkanmu menyetir? Mungkin mereka mengucilkanmu. Dengarkan aku, kita bersama-sama. Diam di sini. Kau tahu apa? Dia belum pernah menyetir. Menyetir apa? B belum pernah menyetir. Hihi. Dia cuma sekali menyetir. Kita bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Lebih baik aman. Kau pertama kali menyetir? Ini pertama kalinya. Hihi. Mohon bantuannya ya. Pertama kali menyetir, langsung mengalahkanku. Pembalap profesional? Kau bercanda ya? Tersangka sudah dibawa, siap diinterogasi kapan saja. Sumo ya. Kerja bagus. Saat aku datang, di perjalanan aku pusing, pembalap ini tidak kusangka. Langsung kau tangkap. Hahaha. Sumo, ya. Ini ketua tim investigasi Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao, silakan interogasi dulu. Jika narkoba tidak ditemukan, hatiku tidak tenang. Baiklah, kita urus urusan resmi dulu. Baik. Sumo juga bisa menginterogasi. Kalau enggak, ya biarkan dia mencoba. Oh ya, untuk interogasi kali ini, saya sengaja mengundang seorang ahli. Seorang master psikologi. Benarkah? Hari ini, jika Zhao Penghao masih keras kepala, kita akan memaksanya bicara. Xiao Chu, serahkan padamu. Tenang saja Kapten Zhao, biar saya yang urus. Baiklah, kita mulai. Oke. Master Psikologi? Pasti lebih hebat dari Sumo. Mending tidak usah. Ayah, kalau tidak ada urusan saya permisi dulu. Hey. Mau kemana? Sebentar. Master Psikologi sedang menginterogasi. Kamu tinggal dan belajar dengan baik. Itu bagus untukmu. Betul itu. Itu master psikologi. Kamu harus mencuri ilmu sedikit. Psikologi? Saya sudah sampai puncaknya. Hey, kenapa dia belum masuk untuk menginterogasi? Dalam menginterogasi narapidana tidak boleh terburu-buru. Ruang beberapa meter ini akan memberi tekanan psikologis besar pada narapidana. Jika hatinya kacau,
interogasi akan jauh lebih lancar. Oh, ternyata begitu. Pantasan Master Psikologi. Tidak benar. Kenapa dulu kamu tidak seperti ini? Kamu hanya mengoceh pada penjahat. Dia hanya lulusan jalanan. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan yang profesional. Bagaimana? Aku menyuruhmu kemari untuk belajar. Tidak ada ruginya bagimu, kan? Aku hanya tidak sudi menggunakan trik kecil seperti itu. Hasilnya jadi tidak profesional. Ayah, apakah kau pernah mendengar 4 kata, jalan besar itu sederhana? Apa itu jalan besar itu sederhana? Bicara yang bisa dimengerti. Secara sederhana, ujung dari psikologi adalah menipu. Semakin bisa menipu, semakin tinggi pencapaian psikologi. Yang sekarang ini hanya trik kecil, level dasar. Jangan kira ayah tidak tahu. Lalu asal bicara omong kosong padaku. Hanya kau yang bisa mengatakan hal seperti itu. Lihat baik-baik. Bagaimana mereka menginterogasi? Sepertinya kedepannya harus menggunakan sedikit teknik profesional, psikologi tingkat tertinggi. Tidak bisa mereka terima. Perhatikan dengan serius. Akan segera dimulai. Saya mengaku bersalah, saya mengemudi berbahaya. Melawan penangkapan. Kalian... Kurung saya 3 tahun saja. Yang lainnya nak saya tidak tahu apa apa. Saya tidak tahu. Apa yang kau katakan itu hanya hal kecil. Selanjutnya kau harus mengaku dengan jujur. Untuk menebus kesalahan. Jika kau tidak mengaku, bukan hanya 3 tahun. Sesederhana itu. Bagaimana? Lilin Fei hanya bertugas mengemudi. Tidak tahu banyak. Kita harus menyelidiki Zhang Penghao. Bawa Zhang Penghao ke sini. Baik. Zhang Penghao ini tidak sederhana. Kau bilang Zhou Sheng? Apakah dia bisa membuatnya mengaku? Mental orang ini kuat. Menurutku berat. Zhang Penghao. Begitu narkoba itu masuk ke pasar, akan menghancurkan banyak keluarga. Kau masih bisa berbalik sekarang. Pak, Hemo tidak tahu apa yang Anda katakan. Apa? Pak, waktu yang tersisa untuk kalian. Tidak banyak lagi. Hahaha. Tidak ada bukti. Tapi kau tangkap aku berkali-kali. Hei. Masalah ini akan saya jelaskan kepada pengacara saya satu persatu. Dan nanti saya berharap para petugas bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. Kau begitu sombong? Seorang pengedar narkoba berani sesombong itu. CCTV matikan. Biarkan aku pergi, bukankah itu hanya sanksi? Saya terima. Jeng kalian Ferchuan. Sudah keterlaluan. Diam di tempat. Maaf. Zhang Penghao ini, jika terus tidak mau bicara, maka kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Biarkan aku pergi. Zhou Sheng ini menurutku berat. Kau? Bahkan master psikologi saja tidak bisa. Kau seorang amatir, apa gunanya? Baik, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu psikologi sejati. Hei. Apa dia bisa mengoreknya? Su tua, ini apa bisa? Minta semua membantu. Menginterogasi pengedar narkoba. Sumo juga bisa interogasi. Dia hanya jalan pintas, tahu sedikit trik. Biarkan dia mencoba. Oh. Kalau begitu harus cari cara lain. Biar saya saja. Jangan stres. Zhang Penghao ini bukan orang biasa. Tenang, saya akan berusaha. Mengirim seorang pembalap?
tim inspeksi kalian. Sudah kehabisan orang? Saya saja sudah cukup. Oh ya? Hei, kalau begitu, Tuan, bagaimana kau akan menginterogasiku? Ekspresi wajahmu ini sungguh membuat orang kesal. Ekspresi wajahmu ini sungguh membuat orang kesal. Sudahlah, ayo main yang sederhana. Yang terlalu canggih mereka tidak paham. Jangan tegang, kita main sebuah permainan sederhana. Jangan-jangan hanya menggibul? memalukan sekali. Ini mau pidato lagi? Kali ini kalian datang ke Syabang untuk mengambil narkoba kan? Saat kami di jalan bertemu kalian sedang menuju jalan gunung. Itu berarti narkoba tersembunyi di gunung. Sepertinya tebakanku benar. Komandan, aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu tahu. Narkoba ini disembunyikan di gunung. Itu di gunung. Arah mana? Biarkan aku menebak. Timur. Barat. Selatan. Sepertinya di selatan. Puncak gunung di selatan cukup banyak ya. Apakah di Chanshan? Jingshan? Baijiashan? Atau Gaomiaoshan? Gaomiaoshan. Tidak mungkin. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa yakin? Apakah kamu penasaran? Bagaimana aku tahu? Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Apa sulit mengetahui pikiranmu? Apakah kamu terlalu meremehkan psikologi ya? Sama-sama psikologi. Dia dibanding orang tadi 10 kali lebih menakutkan. Aduh. Baiklah. Selanjutnya lanjutkan. Pertanyaan kita. Narkoba disembunyikan di gunung. Tempat untuk disembunyikan di gunung cukup banyak. Di mana tepatnya? Di dalam gunung? Kyle? Huiltau? Desa? Sepertinya tebakanku benar. Di desa. Ini semua tebakanmu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak apa, aku akan menebaknya sendiri. Narkoba itu disembunyikan di Gunung Gaomiao, Jalan Nanshan, di desa yang mana? Selanjutnya, mudah ditebak. Desa di Gunung Gaomiao tidak banyak. Di Desa Yujia, Desa Wujia, Song. Sepertinya tebakanku benar. Di Desa Wujia, benar? Salah. Semua yang kau katakan salah. Aduh. Dibandingkan dengan penampilanmu sekarang, aku lebih suka saat kau memberontak. Suruh orang pergi ke Jalan Nanshan, Desa Wujia, Gunung Gaomiao. Narkoba ada di sana. Ini? Apakah benar-benar di Desa Wujia? Mustahil. Zhang Penghao tidak mengatakan sepatah kata pun. Sangat semungkin dia di Desa Wujia. Ekspresi Zhang Penghao tidak bisa menipu. Dia ketakutan. Ketakutan? Ya, itulah ketakutan. Jenis. Ketakutan karena benar-benar terbongkar tanpa rahasia apapun. Kamakatsumo dengan cara psikologis yang sangat kuat benar-benar menghancurkan pertahanan hati Zhang Penghao. Tapi Zhang Penghao tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini semua hanya tebakan Sumo. Meskipun Zhang Penghao tidak mengatakan apa-apa, namun Kamarad Sumo melalui ekspresi mikro Zhang Penghao mendapatkan jawaban yang benar. And I assert teknik psikologi yang sangat canggih. Psikologi? Penguasaan psikologi sumo?
Dibandingkan dengan Anda, seorang master, bagaimana? Psikologi Kamarad Sumo telah mencapai tingkat kelas dunia. Cara kecilku tidak layak bahkan untuk membersihkan sepatu Kamarad Sumo. Apa? Psikologinya? Jauh lebih kuat dari Anda, seorang master. Kalau begitu, psikologi ini sampai tingkat apa yang telah dipelajari? Psikologinya telah mencapai puncak kesempurnaan. Berapa umurnya? 23, 24. Sangat tidak terbayangkan. Dia benar-benar seorang jenius psikologi. Anak ini ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Apakah mungkin yang dia katakan itu ujung psikologi adalah tipuan? Tidak mungkin benar, kan? Ternyata dia begitu hebat. Bagus. Segera kirim orang ke desa Wujia. Lihat apakah baru-baru ini ada orang asing yang pergi ke sana. Saya punya kerabat di desa Wujia. Cepat telepon. Halo, Paman. Di desa Wujia, baru-baru ini, apakah ada orang asing berkacamata yang datang? Apa? Benar ada. Dia pergi setengah bulan yang lalu. Komandanse. Jang Penghao benar-benar pergi ke sana. Benar-benar pergi ya? Aduh, Laosu, kau bilang ini latar belakang liar. Kau memberiku dewa yang hebat. Aduh, biasa saja. Hebat, nak. Kau tidak mempermalukan ayahmu. Kerahkan semua orang. Sekarang juga periksa desa Wu dengan teliti. Siap. Semuanya mengaku. Ada penghubung di dalamnya, dan lokasi pasti narkoba. Wah, kamerad muda. Kali ini berkatmu. Jangan khawatir. Setelah kasus ini terungkap, kau akan mendapat pujian utama. Aku? Luar biasa, Guru Su. Ini interogasi paling menakjubkan dan paling spektakuler yang pernah kulihat. Ini benar-benar seperti buku teks penerapan psikologi. Kau terlalu memuji. Panggil saja aku Xiaosu. Xiaosu. Halo. Apa? Narkoba ditemukan. Baik. Bagus sekali. Wah, hebat. Kita bisa menangkap mereka. Semua dalam satu jari. Halo Ketua Yang. Ya, baik. Segera kembali. Ketua menyuruh kita segera kembali. Katanya ada tugas mendesak. Tugas? Ya. Ketua Liu kembali kali ini. Ada dua hal. Pertama, kasus narkoba. Yang lainnya berkaitan dengan Departemen Keamanan kalian. Ayo kita cepat pergi. Ayo cepat. Ini? Hei! Bibit yang begitu bagus, ternyata masih seorang petugas keamanan. Benar. Saat ini bertugas di Departemen Keamanan. Bagus sekali. Aku benar-benar harus merekrut bibit ini ke tim inspeksiku. Tidak bisa. Perkembangan tim inspeksi jauh lebih besar daripada tim keamanan dan jauh lebih baik. Bisakah kau memutuskan untuk Sumo? Aku adalah ayah Sumo. Kau? Dia? Kau bilang apa aku bisa memutuskan? Selamat, tuan rumah telah menemukan lokasi penyembunyian narkoba. Sekali undian sistem. Bisa undian lagi nih. Sistem. Kali ini undikan untukku skill yang lebih baik. Sistem undian. Selamat tuan rumah. Mendapatkan skill detektif. Sebatang lollipop. 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 Sebatang lollipop. Kamu yang memegang lollipop, tingkat keakraban dengan anak-anak meningkat 500%. Bahkan jika kau orang asing, mereka akan percaya tanpa syarat. Anak kau walk, ikut paman pergi. Paman traktir lollipop ya. Bukan sistem. Aku petugas keamanan. Kau berikan aku skill penculik anak. Aku mau barang ini. Apa gunanya bagiku?
Sungguh bertemu sistem yang tidak baik. Apa yang kau lamunkan? Cepat pergi. Siap. Kawan-kawan, kembali ke barisan dulu. Siap. Anggota tim, kali ini kami menerima tugas yang sangat berat. Akhir-akhir ini atasan sedang menyelidiki secara ketat para pelaku pencurian. Banyak penjahat kabur ke kota Syabang kita, sehingga tingkat kriminalitas di sini melonjak drastis. Lalu Arkmana? Terutama akhir-akhir ini, di dekat stasiun kereta dan stasiun metro, kasus sering terjadi. Atasan sudah mengeluarkan perintah tegas, harus mengendalikan secara ketat. Dan untuk misi kali ini, area yang terutama kami tangani, tepatnya adalah stasiun metro. Menangkap pencuri. Dengan skill radar kejahatan, menangkap pencuri. Seperti mengambil boneka saja. Hei, Sumo. Kelihatannya cukup percaya diri, bahkan masih bisa tertawa. Kali ini, tidak seperti saat kau jadi raja pencuri dulu. Dengan trik bisa menangkap orang, berbeda. Tidak semudah itu. Belum pernah merasakan pahit, kesempatan bagus untuk berlatih. Aku putuskan 2 orang satu grup bergerak sendiri-sendiri. Sebelum pulang kerja, saya ingin melihat hasilnya. Kali ini, Departemen Keamanan kita dan tugas Departemen Keamanan lainnya sama persis. Jika ada kelompok yang tidak menangkap penjahat, bersiaplah ditertawakan oleh Departemen Keamanan lainnya di Syabang City. Mengerti atau tidak? Mengerti. Baik, kalau begitu, bubar. Hei, Liu Qing, Sumo. Kalian tunggu dulu. Kali ini kalian berdua satu tim. Liu Qing adalah kepala regu anti pencopet. Pengalaman menangkap pencuri sangatlah kaya. Kamu harus belajar darinya dengan sungguh-sungguh. baik guru. Saudari Liu Qing, mohon bimbingannya. Adik kecil, belajarlah dengan baik. Dalam interogasi dan balap, aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi menangkap pencuri, itu adalah keahlianku. Baik, Kakak. Dengan skill radar kejahatan, menangkap pencuri juga keahlianku. Menangkap pencuri tidak seperti itu. Harusnya mengandalkan ketajaman mata dan pengalaman untuk menilai. itu terlalu membuang waktu. Sistem Aktifkan radar kejahatan. Kadang-kadang, orang yang terlihat glamour sama sekali tidak berhubungan dengan pencuri, tapi sangat mungkin ini penjahat kambuhan. Para pencuri ini sangat licin. kakak senior benar. Sungguh pemula sejati. Biarkan kakak senior mengajarimu. Menemukan pencuri profesional. Begitu cepat menemukan satu. Misalnya orang ini. Kau juga setuju kan? Berhenti. Apa? Hey. Polisi keamanan unit anti pencopet, tunjukkan KTP-mu. Maksudku, orang ini jelas. Seorang buruh tani yang jujur. Masih terlalu muda. Sudahlah. Minta maaf dulu. Kamu kan polisi. Aku hanya pekerja. Mana mungkin aku pencuri? Hei. Buruh, telapak tanganmu tidak kapalan, tapi bekas luka di punggung tanganmu banyak. Itu bekas latihan keterampilan kan? Unit anti pencopet. Tunjukkan KTP. Jangan bergerak. Kamerat polisi, bagaimana kau menemukanku? Bukan aku yang menemukan. Kakak seniorku yang pertama. Oh. Pencuri sepertimu sudah banyak kutangkap. Jangan sampai kehilangan muka. Hari apa ini aku datang untuk membimbing Sumo.
dia pasti kebetulan. Pencuri berikutnya harus mendapatkan kembali harga diri. Sumo, kita mulai dari menemukan pencopet. Pegang tim anti pencopet. Tunjukkan KTP kalian. Bukankah mereka hanya sepasang kekasih biasa? Sumo, kedua orang ini. Orang ini memiliki kapalan di jari, sepertinya biasa menggunakan tangan kosong. Orang ini memiliki kapalan di jari telunjuk dan ibu jari, sepertinya biasa menggunakan pinset. Serahkan sendiri barangnya, saya tidak akan menggeledah. Pergi. Berhenti. Kami sudah lama jadi pasangan palsu, dan kau bisa langsung tahu. Bukankah ini jelas palsu? Ini anggota baru. Ketua tim menyuruhku membimbingnya, atau dia yang membimbingku? Sumo, kau Menemukan pencopet. Kawal dia. Hey. Efisiensinya setinggi ini? Hei, menangkap satu lagi. Satu sore, sudah menangkap 5. Terus semangat. Hei, berapa pencopet yang ditangkap? Apa? 3. Tidak apa-apa. Lagi pula, kita bukan yang terakhir. Pak Yang? Ada apa dengan timmu? Seharian ini, siang ada aktivitas. Jangan-jangan belum menangkap satu pencopet pun? Aduh, Pak Yang. Dulu, Nancang sering mencapai prestasi besar. Kau sering pamer di depanku. Kenapa sekarang diam? Tidak bicara? Iya. Dulu, setiap hari kau menyebut Sumaksi dari Nancang. Kenapa hari ini tidak kau sebut? Jangan-jangan benar, satu pencuri pun tidak tertangkap. Hei. 2 hari ini. Aku terlalu keras menekan mereka. Nah, pengakui tentu mengejekku. Apa yang kau sombongkan? Siapa bilang Sumo tidak bisa menangkap pencuri? Lalu kenapa sampai sekarang tidak ada kabar? Jangan-jangan terlalu banyak pencuri yang ditangkap sehingga tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Kalian para orang tua, iya, aku akui Sumo masih muda, kurang pengalaman, sangat sulit menangkap pencuri. Tapi yang bersama Sumo adalah kepala regu, anti pencopet dari Nancang. Saya yakin yang dia tangkap pasti tidak kurang dari yang kalian tangkap. Masih keras kepala? Kalau begitu telepon dan tanyakan. Baik, akan ku telepon. Halo Ketua. Leo Ching, sekarang ketua-ketua regu lain sedang ada di Nancang. Laporkan hari ini sepanjang sore bagaimana situasinya, berapa pencuri yang tertangkap. Kalau mengerti maksudkan, meskipun tidak menangkap satu pun, setidaknya kita harus membuat sedikit. Jangan-jangan tak satu orang yang tertangkap, Bart Westker akan menersuakan kita. Ketua Regu, saya sudah menghitung menangkap 10 orang. Berapa? Ternyata pencuri bisa ditangkap seperti ini. Tuan petugas keamanan, tim anti pencopet kalian, sejak kapan menjadi begitu hebat? Ini mah menangkap kami? Semua dalam satu jaring. Bukan karena tim anti pencopet hebat, tapi Sumo yang hebat. Yang barusan itu dari mana? Kepala tim anti pencopet yang didatangkan. Saya belum pernah melihat penangkap pencuri secepat ini. Dia baru bergabung. Belum seminggu. Apa? Baru bergabung menangkap pencuri sudah sehebat ini. Apa kau bercanda? Kak. Belum 5 menit, kau sudah menangkap satu lagi? Aduh.
Pertama kali jadi petugas keamanan, tapi rasanya seperti pekerja konstruksi. Kak, kau sibuk dulu. Aku akan menangkap beberapa lagi. Ya. Hey, Jangan tangkap lagi. Ada apa? Tali tidak cukup. Aduh. Kalau tahu tidak cukup, aku akan beli lebih banyak. Orang normal mana yang mengikat pencuri dengan tali? Kalau begitu kita antar tahanan dulu. ya. Hei ketua, berapa banyak yang ditangkap? 10. 10. Kau bilang, Kau membual terlalu besar. Satu sore ini, kalian menangkap 10 pencuri. Siapapun tidak akan percaya. Aku tidak bohong. Kami benar-benar menangkap 10. Baik-baik. Meskipun kau tidak membual. Oh iya. Nah, sepanjang sore ini, bagaimana hasil pelatihan untuk Sumo? Apakah dia membuat kemajuan? Aku yang melatihnya. Aku? Suruh dia melatih kok. Bersama dia menangkap pencuri, benar-benar membuat frustrasi. 10 orang itu semua ditangkap olehnya. Aku hanya bertugas mengikat mereka. Sumo melatih Liu Qing. Siapa yang menjadi kapten regu anti pencopet? Ada apa ini? Begitu mendengar 10 pencuri ditangkap, orang jadi tercengang. Ya, ini adalah anak buahku yang membual seperti ini kepadaku. Aku juga akan tercengang. Tetaplah anak muda, bahkan tidak bisa berbohong. Benar, ini benar. Apa benar dan palsu? Ada foto. Lihat sedikit. Kau lihat, kan? Ini Lao Yang, kami tahu kau tidak ingin kehilangan muka, Tetapi tidak perlu. mencari orang untuk mem-PS-nya, kan? Aduh, kami hanya bercanda, kau malah serius. You know. Videonya. Kemari. Semua lihat sini. Kenapa menangis? Senyum. Hehe. Yay! Wah. Kali ini pasti benar. Ada video. Lihat, Scan. Ada video. Hehehe. Hei, siapa tadi yang bilang aku menipu dengan foto hasil editan? Aku punya video. Coba kamu edit satu. Tunjukkan padaku. Nah. Sepanjang sore ini, aku menangkap 10 pencuri. Bagaimana mungkin? Benar. Menangkap boneka juga tidak secepat ini. Apakah pencuri-pencuri itu semuanya bodoh? Kepala regu anti pencopet kalian dari Nanceng begitu hebat? Kapan aku bilang ini ditangkap oleh kepala regu anti pencopet? Setiap pencuri di sini semuanya ditangkap oleh Sumo. Sumo? Tidak. Dia seorang pemuda tanpa pengalaman bisa menangkap banyak pencuri. Aduh. Kalian tahu tidak? Apa itu jenius? Jangan lupa, Suma dulu pernah menjadi raja pencopet. Dibandingkan dengan Nanceng, kalian bisa, bahkan jika kalian digabung jadi satu, tetap tidak bisa dibandingkan. Kamu... Aduh. Oke. Ketua yang itu, dengan ketua-ketua lain, sebenarnya selalu tidak akur. Kali ini, ya kamu benar-benar membuatnya bangga. Tugas dari atas, tim Nanceng kita bisa dibilang berhasil dengan sempurna. Nah baiklah. Kalian ikut aku. Selamat tuan rumah karena telah menangkap banyak pencuri. Dapat hadiah undian sistem 1 kali. Bisa undian lagi. Undi. Selamat tuan rumah. Mendapatkan skill baru. Waltz kematian. Skill apa ini?
Waltz kematian. Itu adalah pemahamanmu tentang pembunuhan. Terukir di dalam jiwa. Setiap kali kau bertindak, Semua adalah gerakan mematikan. berkelahi, Aku tidak bisa. bukan. Aku benar-benar tidak bisa berkelahi. Ini adalah teknik membunuh. Sistem. Aku adalah petugas keamanan, bukan pembunuh. Kau memberiku skill ini, setiap gerakan adalah serangan mematikan. Bagaimana aku menggunakannya? Kenapa kau sistem? Aku. Aduh. Hey, kenapa kau masih di sini? Ayo pergi. Segera datang. Tampaknya skill ini akan disembunyikan lagi. Menemukan penipu. Penipu? Hey. Gadis kecil ini adalah penipu. Kakak senior, anak sekecil ini mengemis di sini. Tidak ada departemen yang mengurus. Tentu saja ada yang mengurus. Tapi anak-anak seperti dia pada dasarnya menderita gangguan jiwa yang parah. Dan setiap kali dia kabur, siapapun yang bertanya, dia tidak akan menjawab. Terima kasih. Jangan khawatir. Meskipun di Sumbangamen, dia tidak akan kelaparan. Orang baik masih banyak. Kakak senior, berapa gajimu sebulan? Beberapa ribu yuan lah. Kenapa? Beberapa ribu? Kau kasihan padanya? Jadi sungguh seorang pengemis yang memberi sedekah kepada jutawan. Mana mungkin? Pintu masuk stasiun kereta ini, jumlah orang yang keluar masuk setiap hari sekitar ratusan ribu, bahkan lebih. Bahkan jika setiap hari hanya rata-rata 1% orang memberinya 1 yuan, itu juga lebih dari 10 juta. Ini. Lagi pula, masih seperti seorang gadis kecil yang malang. Menurutmu berapa yang bisa dia dapat? Beberapa ribu? Aku takut 10 ribu pun tidak akan cukup. Ini. Sumo. Maksudmu? Dia tidak mengemis, melainkan menipu. Lepaskan aku. Anak, paman adalah petugas keamanan. Katakan pada paman, kamu... Ini? Sumo? Ada apa? Ini? Binatang apa yang tegak? Menyakiti seorang anak yang masih begitu kecil? Di belakang anak ini pasti ada orang yang mengendalikan mereka, dan orang-orang ini kemungkinan besar ada di sekitar sini. Nah, bilang pada paman, apakah kau bertemu orang jahat? Paman akan membantumu menangkap mereka, setuju? Sudahlah. Jangan tanya lagi. Anak seperti dia? Biasanya sangat menolak orang luar. Menderita autisme parah. Siapapun kau yang bertanya tidak akan berguna. Apakah kita biarkan saja? Kakak senior, kau jaga dia di sini? Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Dan baik. Tapi, dengan autisme separah ini, bahkan psikologi tidak berguna, apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya bicara? Hey. Bagaimana? Kau sudah menemukan yang kau cari, kan? Apa itu? Nak, bilang pada paman, siapa namamu? Paman akan memberimu permen lollipop. Setuju? Terlalu kekanak-kanakan. Apa gunanya satu lollipop? Namaku Xiao Xiao. Ini, dia ternyata bicara. Ini... Dia bicara. Keterampilan lollipop meningkatkan rasa suka, anak sebesar 500%, autisme parah pun sembuh. Xiao Xiao bilang pada paman, kenapa kau seorang diri datang mengemis di sini? Mereka tidak mengizinkanku makan. Aku tidak mau lapar. Jadi aku datang.
Para bajingan ini, pengedar manusia memang bajingan. Xiao Xiao, kalau begitu apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Xiao Xiao tidak tahu jalan. Lalu di antara kalian, apakah ada kakak laki-laki yang lebih besar atau kakak perempuan? Kakak laki-laki dan perempuan yang lebih besar? Semuanya telah hilang. Aku tidak tahu Xiao Xiao. Tats kapan akan hilang? Hilang. Mengapa mereka hilang? Mungkin saudari pasti ada orang di sekitar sini yang mengawasi Xiao Xiao. Kamu jaga Xiao Xiao di sini. Aku pergi cari. Apakah bisa menemukan mereka? Hati-hati. Ketemu polisi lagi. Sial sekali. Di sini banyak orang. Aku yakin kau tidak akan menemukanku. Hah. Dari sudut pandang psikologis, jika aku penculik, di mana aku akan memilih? Jarak tidak terlalu jauh, pandangan tidak terbatas. Pintu keluar stasiun terlalu jauh. Di dalam gerbong, pandangan terbatas. Jadi hanya tersisa ketemu Astaga. Kau bisa menemukanku? Tidak bisa. Lebih baik hati-hati. ketahuan. Tangkap dia penculik. Di mana penculiknya? Hey. Di mana? Di mana? Hey. Hey. Apa yang kau lakukan? Satpam, nanti ambil mobil di kantor keamanan Kota Selatan. Xiao Xiao, maukah kau memberitahu, kakak ada berapa temanmu? Kenapa lollipopku tidak berguna? Tangkap penculik. Benar. Minta bantuan dulu. Ketua, minta bantuan. Kami menemukan sebuah organisasi. Sumoyun sedang mengejar. Apa? Penculik? Jauh lebih berbahaya daripada buronan. Sumoyun pergi sendirian. Semua berkumpul. Masih mau lari? Hei. Aduh. Pak Camat, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan saya kali ini. Lepaskan kamu? Lalu kenapa kalian tidak melepaskan anak-anak itu? Hentikan! Hentikan! Pak Camat, saya salah. Saya bukan manusia. Saya berdosa. Katakan, di mana markas kalian? Berapa banyak penjaga? Berapa banyak anak di dalam? Di Pasar Huimin. Di pabrik sebelahnya. Kami total 13 orang. 9 anak. Saudari seperguruan seharusnya sudah meminta bantuan. Tidak ada salahnya menunggu sampai mereka datang. Xiao Xiao sebelumnya bilang, mereka akan hilang setelah dewasa. Kemana anak-anak yang hilang itu pergi? Dijual. Syukurlah. Hanya dijual. Ya, dijual untuk medis. Dijual untuk medis? Kalian ini binatang, manusia sampah. Bagaimana bisa kalian tegak? Ngau segera pergi, Pak Camat. Sore ini, bos kami sudah janji dengan dokter bedah. Jam 6 malam, ada anak yang akan dijual ke sana. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Apa?
Sekarang hanya tersisa 15 menit. Waktunya tidak cukup sama sekali. Penculiknya ada belasan orang. Aku pergi sendiri. Takutnya tidak selamat. Tapi kalau tidak pergi, hei, guru. Sumo, tenanglah. Aku sudah menghubungi orang dari Departemen Penyelidikan. Setelah mereka tiba, Kita bergerak bersama-sama. Guru sudah tidak sempat. Penculik jam 6 sore akan menjual anak-anak. Tempatnya di Pasar Huimin. Baik, aku akan menunggu kalian di sana. Sumo, kau tenang. Sumo. Kau tenanglah, Sumo. Pergi. Penculik itu kejam dan jahat. Jumlahnya banyak. Mereka membawa senjata. Sumo seorang diri. Jika dia pergi, apakah dia bisa mengalahkan mereka? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak bisa. Aku harus menelepon Lausu. Halo Laoyang. Halo. Lausu, kamu segera hubungi orang Dan datang secepat mungkin. ke Pasar Huimin. Sumo pergi sendirian. Kalau terlambat akan terjadi masalah besar. Apa? Dia pergi sendirian? Sial. Sumo, kau pasti tidak boleh kenapa-napa. Apakah bos kalian punya pistol? Tidak, tidak. Barang itu diawasi ketat. Dia belum mendapatkannya. Pembeli kali ini memberi harga lumayan. Kita bisa untung besar lagi. Benarkah? Kalau begitu aku harus pelan-pelan saat memotong. Jangan sampai merusak barang dagangan. Paman Gogo jangan hilang. Aku akan patuh dan cari uang banyak nanti. Paman jangan biarkan Gogo hilang. Aku makan sekali sehari saja. Boleh. Kumohon Paman. Menjauhlah. Tangisanmu bikin kepalaku sakit. Pertama potong lidahmu. Petugas keamanan jangan bergerak. Adik, kau keluar dulu. Sendirian berani pura-pura jadi pahlawan? Kamu takut? Tidak tahu bagaimana menulis kata mati, kan? Saudara-saudara, ada tamu. Saudara-saudara, ada tamu. Bos, kau berani sekali bocah. Sendirian? Beri datang ke tempat. Tutup pintu. Karena sudah datang, jangan pergi. Saudara-saudara, potong dia untukku. Sistem keterampilan detektif hebat. Waltz kematian aktif. Sumo masuk. Sudah setengah jam, kan? Menurutmu, dia bisa bertahan? Tidak apa-apa. Pasti tidak apa-apa. Bertahanlah, Sumo. Siapkan penyelamatan. Serbu masuk. Bertahanlah, nak. Aduh. Jangan kau mendekat. Binatang sepertimu juga tahu takut? Sudah kehabisan tenaga. Karena kau bicara mat. Aku akan mewujudkannya. Ya. Sumo. Turunkan senjata. Atau akan ditembak di tempat. Jangan. Aku menyerah. Jangan bergerak. Kalian datang cukup tepat waktu. Sumo.
Sumo, kau tidak apa-apa? Bagaimana keadaannya? Jangan menangis. Aku sudah tidak apa-apa. Setelah memeriksa TKP, ke-13 penculik itu semua kehilangan kemampuan melawan. Ini Anak ini Kemampuan fisiknya sungguh mengerikan. Sumo. Apakah lukanya parah? Ayah, anak-anak itu belum diselamatkan. Bawa mereka kembali dulu. Sudahlah. Kau urus saja dirimu sendiri. Lain kali. Lihat apakah kau masih berani pamer. Tentu saja, karena aku adalah petugas keamanan.